Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mulai, menjelaskan dan melaporkan bagaimana proses project ya, yang kami kerjakan sebagai, bagian dari kegiatan SIKIM, yaitu Research Grant, 2021. Dan semuanya berawal dari informasi yang ada di web ini ya, ada workshop on STEAM Education Research. Eh, Informasi ini diumumkan pada 11 Juni ya, dan kegiatannya sendiri akan dilaksanakan pada 21 sampai 22 Juni ya, 2 hari yang diikuti oleh penyusunan proposal, seleksi, dan sebagainya. Dan saya mencoba untuk mendaftar kegiatan ini. Kemudian alhamdulillah ya pada tanggal 18 Juni ini ada pengumuman, ditetapkan 30 orang peserta workshop on STEAM Education Research untuk SMP ya, untuk guru matematika SMP dan, bisa masuk salah satunya dan, beberapa hari kemudian workshop ini dilaksanakan ya. Kemudian setelah workshop itu ada waktu untuk menyelesaikan proposal ya, yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada saat, workshop ini. Dan 30 peserta ini harus membuat proposal untuk nanti diseleksi menjadi 15 proposal terpilih ya. Dan penjuriannya ini dilakukan di SIKIM sendiri di Yogyakarta, kemudian juga dilakukan di Korea Selatan dan Finlandia. Dan pada tanggal 22 Juli ya, ini sudah diumumkan 15 proposal terpilih ya, dan alhamdulillah juga saya termasuk di antaranya. Ini nomor 14 ya, dengan judul Fostering the Student Higher Order Thinking Skills Through STEAM Integrated Project-Based Learning in the Context of a Windmill Powerhouse. Nah, eh, bagaimana gambaran proyek yang saya buat ini? Jangan kemana-mana, kita lihat paparannya. Judul dari proyek yang akan saya buat adalah Fostering the Student Higher Order Thinking Skill Through STEAM Integrated Project-Based Learning in the Context of Windmill Powerhouse. Ya, jadi meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa melalui pembelajaran berbasis proyek terintegrasi STEAM pada konteks rumah bertenaga kincir angin. Ya, sekali lagi ini dibuat sebagai salah satu proposal dalam rangka Research Grants 2021 dari SIKIM ya. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah keterampilan ABA 21 ya, yang kita kenal dengan 4C, yaitu berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi, itu harus dilatihkan kepada siswa dan juga diintegrasikan dalam aktivitas antara guru dan siswa di kelas. Kemudian yang menjadi topik sekarang dalam pembelajaran, dalam seminar, diskusi-diskusi dan sebagainya adalah juga pendekatan STEM atau pendekatan yang mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematik. Nah, pendekatan STEM ini dilakukan untuk mengeksplorasi kreativitas dan mempelajari hubungan antar topik dan antar mata pelajaran. Sehingga ini menurut Law 2017, pendekatan STEM ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengalaman siswa dalam praktik langsung dan memungkinkan mereka untuk menggabungkan dan menerapkan pengetahuan yang terkait. Nah, kemudian eh, model pembelajaran PJBL ya atau Project Based Learning itu memiliki sintak yang
sesuai dan memfasilitasi tahap-tahap dalam pendekatan STEM atau STEAM ya, termasuk di dalamnya Engineering Design Process atau EDP. Ya, khususnya dalam penelitian ini kita menggunakan istilahnya STEAM ya. Jadi pendekatan STEM yang ditambah dengan aspek art ya atau seni, sehingga nanti kita lihat proyeknya juga selain bekerja sesuai dengan tuntutan yang ada di teknologi engineering-nya, kemudian berdasarkan sains dan ada aspek-aspek matematika yang digunakan untuk mendasarinya. Juga ada hal-hal yang terkait dengan desain, estetika dan sebagainya, sehingga secara umum ya seni itu kita integrasikan. Nah, khususnya STEM atau STEAM ini ya yang digunakan dalam konteks windmill atau kincir angin, kita lihat aspek matematikanya ada garis, sudut, kemudian pengukuran, bentuk, dan juga geometri ruang ya. Khususnya nanti kita lihat ada bangun ruang sisi datar, ada kubus dan balok ya. Kemudian untuk sains dan teknologinya ada pembangkit listrik ya, pembangkit listrik dan ya listrik itu sendiri itu akan dibahas dari sisi sains dan juga bagaimana teknologi dapat menerapkannya dalam proyek yang kita buat. Dan engineering-nya tentu saja adalah mendesain, ada bentuk, ya nanti ada bentuk rumah, bentuk kincirnya sendiri dan sebagainya, kemudian menyusun dan bagaimana alat-alat ini bisa bekerja. Dan tentu saja seni akan membuat hasil yang sudah kita buat ini seperti tadi disebutkan juga lebih bernilai estetik ya. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah menjelaskan ya bagaimana pendekatan STEAM yang diintegrasikan dalam project based learning dalam konteks atau topik rumah bertenaga kincir angin ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, keterampilan berpikir kreatif siswa, dan juga mendeskripsikan bagaimana proses dalam pembelajaran berbasis proyek yang terintegrasi dengan STEAM ini dilakukan ya, langkah-langkah pembelajarannya dan sebagainya. Nah, ini secara khusus kenapa mengambilnya critical dan creative thinking? Nah, kita lihat nanti pada kajian literaturnya ya. Adapun framework dalam penelitian ini kita lihat seperti ini ya. Jadi subjeknya adalah siswa kelas 8 SMP. Kita ambil di SMP Negeri 2 Ciamis. Ada 2 kelompok ya. Kemudian pada sebelum pembelajaran diadakan pretest, yaitu keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian selama risetnya, maaf ya ini hanya satu kelompok saja, karena desainnya pre-eksperimental ya. Jadi one group pretest post-test desain. Jadi ada pembelajaran seperti biasa, setelah pretest itu kemudian ya pembelajarannya dengan menggunakan pendekatan tadi ya, pendekatan STEAM yang terintegrasi dengan pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis project ya, atau project based learning. Kemudian juga ada observasi lembar keterlaksanaan pembelajaran ya, itu digunakan untuk mencatat ya bagaimana proses pembelajaran, sintaksnya, dan juga catatan untuk sikap siswa. Dan setelah itu dilakukan post-test yang setara dengan pretest ini. Nah, kita lihat bahwa secara teoritis ya, secara teoritis STEAM dan project based learning ini juga sangat berkaitan ya. Jadi pada saat diskusi-diskusi gitu ya yang terkait dengan pendidikan STEAM, maka topik-topik utamanya itu tidak
jauh-jauh dari bagaimana integrasi antar disiplinnya ya, antar komponen di dalamnya, kemudian juga problem based learning-nya ya, eee, kemudian teknologinya, kemudian keterampilan abad 21 dan juga bagaimana menggabungkan seni. Nah, kita lihat di sini menggunakannya project based learning yang itu juga walaupun berbeda tapi juga terkait dengan problem based learning ya. Jadi nanti ada masalah yang diberikan, tapi sintaksnya sebagaimana yang kita tahu ya, ini tidak dijelaskan lagi sesuai dengan apa yang diminta di pendekatan STEAM itu sendiri. Dan Miller juga mengatakan high quality STEAM education is high quality project based learning ya. Jadi seolah-olah PJBL ini sudah sangat klop ya. Ya walaupun mungkin tidak identik dengan pendekatan STEAM. Dan STEAM dan PJBL itu memiliki kesamaan ya dalam hal eh, situasi dunia nyatanya ya, masalah sehari-hari yang juga dekat dengan keseharian siswa, kemudian masalah-masalah autentik atau masalah-masalah kontekstual, sehingga konteks-konteksnya juga bisa digunakan untuk menjadi acuan dalam pembelajaran ya. Kemudian kesamaan yang kedua juga termasuk dalam hal pendekatan interdisiplinernya ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan keterampilan yang dibutuhkan nanti untuk sukses di dunia kerja ya. Jadi kedua-duanya baik STEAM ataupun PJBL akan melatihkan keterampilan-keterampilan yang kelak akan dibutuhkan oleh siswa pada saat sudah masuk ke dunia kerjanya ya. Dan integrasi STEM atau STEAM dengan project based learning ini merupakan suatu model pembelajaran yang berdasarkan pada konotasi pendidikan STEM itu sendiri. Dan ini terintegrasi dengan desain kurikulum. Itu dikemukakan oleh Lau et al. 2011. Nah, HOTS ini sendiri yang menjadi sentral dalam penelitian ini, itu didefinisikan sangat beragam ya. Kemudian juga kita lihat misalnya dalam taksonomi Bloom ya. Jadi level-level yang atas itu kita sepakati saja bahwa itu masuk higher order thinking skill dan sebaliknya yang di bawahnya itu lower order thinking skill ya atau LOTS. Nah, HOTS banyak yang mengatakan sama saja dengan berpikir kritis ya. Itu diantaranya Norris Ennis, Barahal, dan juga beberapa ahli yang lain. Ada juga yang menginterpretasikan HOT itu sebagai pemecahan masalah, diantaranya Nitko Brookhart, Bransford, dan Stein, dan juga beberapa ahli yang mendukung itu. Nah, kemudian juga HOT sering dikatakan eh, beririsan ya dengan istilah-istilah seperti berpikir kritis, penyelesaian masalah ya atau pemecahan masalah, kemudian kemampuan untuk bernalar dan sebagainya. Nah, dalam penelitian ini kita akan ambil HOTS-nya itu sebagai berpikir kritis, berpikir kreatif, dan problem solving. Untuk critical thinking dan creative thinking itu diukur nanti ya melalui pretest dan posttest dan problem solvingnya terintegrasi dalam pembelajaran yang memang langkah-langkahnya betul-betul juga menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan problem solving sebagai salah satu pendekatan pembelajaran ya di sini. Nah, adapun critical thinking ini indikatornya yang akan dijadikan dasar untuk pembuatan kisi-kisi dan soal dan juga bagaimana nanti desain pembelajarannya dibuat. Ada 4 hal ya.
Yang pertama mengidentifikasi dan menghubungkan data atau informasi yang relevan dari situasi atau masalah ya. Yang kedua membuat simpulan yang tepat dari sekumpulan data atau informasi. Kemudian yang ketiga menilai kualitas atau keakuratan dari suatu pernyataan atau argumen. Dan yang keempat adalah mendeteksi atau memeriksa ya kekonsistenan, jadi menentukan konsisten atau tidak konsisten ya dari suatu proses atau produk dengan bukti-bukti yang mendukung ya. Nah, nanti 4 indikator ini akan dijadikan dasar untuk membuat soal pretest posttest. Dan keterampilan berpikir kreatif itu mencakup 2 indikator saja. Yang pertama, membangun ide atau strategi dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, mengembangkan dugaan dan alternatif baru dalam pemecahan masalah. Ini juga akan digunakan nanti dalam tes, dan ini tesnya digabung ya, ada aspek-aspek critical thinking-nya, ada aspek-aspek creative thinking-nya. Jadi 1 kali pretest dan terakhir nanti ada 1 kali posttest dengan soal yang ekuivalen. Dan metodologi dari penelitian ini tadi juga sudah dikatakan bahwa ya menurut Creswell ini dinamakan pre-eksperimental dengan satu grup ya, kemudian perlakuannya pretest posttest. Jadi desainnya seperti ini, ada grupnya hanya satu A, ini 01 ini pretest diikuti oleh perlakuan dalam bentuk penyelesaian pembelajaran dengan pendekatan STEAM yang terintegrasi dengan PJBL dan terakhir posttest. Nah, instrumennya sendiri berupa tes uraian ya. Kemudian kita uji kenormalannya, ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov, kemudian juga uji kehomogenannya, F-test, dan juga uji hipotesisnya, itu paired sample t-test ya, karena subjeknya adalah subjek yang sama, kemudian kita lihat apakah ada peningkatannya, dan kesemua uji ini dilakukan menggunakan software SPSS. Dan secara itu yang kuantitatif ya, yang kualitatifnya kita akan gunakan lembar observasi untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran. Nanti akan ada observernya yang mengamati pembelajaran dan juga sikap siswa yang dicatat dalam jurnal. Ya, untuk standar kompetensinya ini menyelesaikan masalah yang terkait dengan luas permukaan dan volume bangun ruang ya, khususnya kubus dan balok. Ini ada di kelas 8. Kemudian terkait dengan sainsnya adalah mendesain miniatur kincir angin ya, yang terkait dengan materi kelistrikan, sehingga tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui pendekatan STEAM yang terintegrasi dengan pembelajaran berbasis proyek dan menggunakan konsep-konsep yang terkait dalam matematika dan sains, siswa dapat mendesain miniatur dari rumah yang bertenaga kincir angin. Ya. Nah, ini material yang akan digunakannya, ini material yang saya atau kami sediakan, kami beli sendiri gitu ya, ada infraboard, ada penggaris, cutter, gunting gitu ya, ini lem tembak, kemudian dinamo ya, ini nanti digunakan untuk menghasilkan arus listriknya, dan ini dioda atau penyearah, kemudian ini ada LED untuk nanti menguji ya apakah listrik yang dihasilkannya cukup baik sehingga bisa menyalakan lampu ini gitu ya, kemudian ini kabel-kabel
Dan, ini adalah kit ya, material 4D frame atau Math and Science Creativity Set yang dipesan dari Korea ya, tapi ini sudah disediakan di Sikkim dan saya lihat ini di webnya spesifikasinya seperti ini. Nanti kita lihat di video berikutnya, kita akan unboxing ya, kalau barang ini sudah saya terima. Dan desain pembelajarannya secara garis besar seperti ini ya, siswa pertama kali diingatkan dengan materi prasyaratnya yang relevan dengan aktivitas yang akan dilakukan dalam pembelajaran ini. Kemudian guru menjelaskan bahan-bahan yang digunakan, proses yang dilakukan, dan target atau tujuan dari pembelajaran dan produk yang dihasilkan ini. Kemudian guru memberikan batasan dan spesifikasi yang harus dibuat ya. Nanti ada infraboard yang harus dibuat rumah ya, dibagi-bagi gitu, dipotong-potong untuk jadi dinding. Nanti spesifikasinya akan diberikan dan siswa harus bekerja berdasarkan kriteria tersebut. Nah, sehingga dalam grup nanti siswa tinggal bekerja saja mengikuti panduan yang sudah diberikan. Dan selama proses, guru mengobservasi dan menilai keterampilan siswanya, dan tidak hanya keterampilan juga sikap ya. Dan setelah produknya dapat dibuat gitu ya, untuk memastikannya, maka siswa akan diminta untuk melakukan tes ya. Dan berdasarkan tes itu, kalau ada yang kurang baik, maka akan dilakukan perbaikan secara berulang begitu ya, sampai betul-betul dihasilkan satu produk yang sesuai spesifikasinya dan sesuai dengan target. Nah, selanjutnya terakhir siswa diminta untuk mempresentasikan eh, hasil dari produk yang sudah dibuatnya. Dan gagasan untuk pembuatan kincir angin dengan menggunakan 4D frame ini kita lihat seperti ini ya. Ini bisa dilihat di salah satu YouTube, salah satu penggunaan ya atau susunan dari 4D frame ini diantaranya untuk membuat seperti ini. Ini adalah jadwal yang direncanakan. Jadi ini kita mulainya pada bulan Juli sebetulnya ya, dan penelitiannya sendiri pretest akan dimulai pada minggu ketiga Agustus. Nanti ada pembelajarannya selama 2 minggu ya, atau direncanakan 3 pertemuan, kemudian post test. Nah, nanti di akhir September itu dilakukan data analisis. Sejalan dengan itu juga eh, laporannya sudah mulai disusun, diedit, layout, dan selanjutnya nanti harapannya di minggu kedua Oktober ini sudah selesai laporan dan publikasinya dalam bentuk submit artikel ke jurnal dan juga diseminasi di MGMP atau nanti di kelompok-kelompok yang lain. Dan di akhir Oktober ini keseluruhan dari proyek diharapkan sudah bisa selesai dengan hasil yang sesuai dengan harapan. Terima kasih. Itu saja paparannya mengenai program ini. Jangan lupa lihat video berikutnya untuk menyimak kelanjutan dari program ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.